Powell sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas dan sangat kuat bahwa sinyal September akan terjadi pemangkasan suku bunga. Nah, tentunya ini adalah kabar bagus dan juga cenderung melegakan bagi para pelaku pasar, termasuk kalau teman-teman lihat itu adalah berimbas kepada pasar ekuitas global. Dan kalau kita lihat lagi, Asia sebetulnya ikut terkerek naik, tapi ada satu masalah di sini, yaitu terkait dengan pernyataan UEDA di siang harinya ternyata kecenderungannya adalah hawkish, sehingga kalau misalkan tanpa ada action dari Fed, kemungkinan kita akan melihat tekanan yang sangat nyata pada pasar saham, terutama Nikkei. Tapi kalau misalkan kita lihat dari secara keseluruhan, maka indeks saham global harusnya akan terkerek naik kembali dengan sentimen positif dari Wall Street, yaitu berupa berita bagus dari Powell. So, kira-kira apa yang akan kita lihat untuk minggu ini? Karena jelas tidak ada data ekonomi yang terlampau tinggi dan juga dari pernyataan Powell. Tapi kita lihat dulu ulasan berikut ini. Ya, di akhir pekan kemarin kita dapatkan kabar terbaru dari geopolitik. Ada dua hal di sini yang saya garis bawahi, yaitu terkait dengan perjanjian gencatan senjata atau pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang ternyata deadlock. Mereka kembali deadlock dan akhirnya tidak menemukan kesepakatan apapun, tapi menurut informasi ini akan terus dilanjutkan upaya-upaya berikutnya dan kemungkinan hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan. Nah, tapi yang kedua adalah di akhir pekan, persis di hari Minggu kita mendapatkan kabar yang juga tidak mengenakan, yaitu terkait dengan aksi serangan. Menurut informasi yang saya sempat dapatkan, sebetulnya Hizbullah dari Lebanon Selatan kecenderungan mereka sudah mempersiapkan diri untuk melakukan serangan ke sektor-sektor vital yang ada di Israel. Dan mendengar hal tersebut, Israel akhirnya mengirimkan 100 jet tempur untuk membombardir kurang lebih 40 lokasi di Lebanon Selatan. Nah, saya rasa ini akan menjadi peluang yang bisa saja menjadi sisi ketegangan geopolitik, sehingga yang akan diunggulkan adalah harga minyak mentah. Ya, kenapa saya lebih tonjolkan harga minyak mentah? Karena yang paling sensitif adalah di harga minyak, yaitu gangguan pasokan sehingga mengakibatkan adanya kelangkaan, dan itu pula yang akhirnya mendorong harga kembali naik. Jadi di sini bukan lagi tentang demand-nya, tapi tentang supply-nya yang terganggu, walaupun ya tidak tertutup kemungkinan terkait dengan demand dari China ini masih tetap belum pulih. Nah, sementara kalau kita bicara tentang efek ke safe haven-nya, saya belum melihat hal tersebut terjadi pada emas dan juga dolar. Hal tersebut kalau kita lihat terkait dengan safe haven, berarti tanda-tanda yang terjadi harusnya kita akan lihat tekanan yang negatif untuk pasar saham. Tapi untuk saat ini kita belum lihat, sehingga saya tidak menyimpulkan itu adalah mengganggu kepada pasar secara keseluruhan. Tapi untuk saat ini, yang terlihat jelas adalah harga minyak kecenderungannya kembali naik ke level 74 atau bahkan 75 dolar. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan kita pilah-pilah, berarti ada satu poin utama yang kecenderungannya mengangkat sentimen pasar, yaitu pasar ekuitas global yang mengalami hijau ataupun kenaikan. Nah, kalau teman-teman ingat di hari Jumat, saya sempat menyodorkan dua tabel antara dovish ataupun hawkish. Skenario mana yang terjadi? Ya betul, ternyata skenario adalah yang relatif dovish, yaitu Powell memberikan isyarat bahwa mereka akan siap untuk melakukan pemangkasan suku bunga, dan itu adalah ketuk paulnya di bulan September dengan FOMC meeting kurang lebih di tanggal 17-18 September. Tapi hati-hati ya, di Indonesia berarti dini hari di tanggal 19 September ya. Nah, tapi poin utama di sini adalah yang cukup menarik, bahwa Powell tetap membuka diri untuk potensi pemangkasan 50 basis poin, dan hal ini menjadi sinyal yang sangat positif karena berarti kalau misalkan terlihat dari beberapa sentimen market, memang kecenderungan untuk 50 basis poin itu sudah tidak terlalu diharapkan. Mereka bahkan kecenderungannya sudah lebih fokus kepada ekspektasi 25 basis poin dan siklus. Lagi-lagi yang saya tekankan adalah siklusnya. Yang terpenting adalah berapa kali, bukan berapa besar mereka melakukan pemangkasan di bulan September. Jadi poin utama nanti September adalah antara dot plot dan juga berapa yang pertama kali mereka lakukan pemangkasan. Oke, berarti kalau begitu, efek selanjutnya adalah kita sudah tahu bahwa Powell sudah dalam posisi dovish. Tapi juga pernyataan Powell ini cenderung mengarahkan kepada data ekonomi. Nah, itu pula yang dilihat dari Raphael Bostic. Raphael Bostic menjadi satu orang tambahan dari selain Harker tentunya, yang memperkirakan bahwa tingkat suku bunga acuan untuk Fed sendiri di akhir siklus nantinya bisa mencapai 3%. Itu berarti kalau sekarang 5,25, 5,5%, Anda tinggal hitung saja, menjadi 3% berarti akan ada pemangkasan sekitar 2,25 sampai 2,5%. Nah, hanya saja pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana kalau itu terjadi, atau apa penyebabnya yang akan membuat itu terjadi. Tapi yang jelas dari sini
Bostic ataupun Harker tetap menekankan kepada tergantung data ekonomi. Dan itu berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Powell di Jackson Hole Symposium kemarin, bahwa semua itu tergantung pada data tenaga kerja dan juga data inflasi. Tapi satu sisi teman-teman, yang harus kita tekankan di sini adalah Powell dan kawan-kawan sudah mulai bergeser bukan lagi fokusnya kepada inflasi, melainkan fokusnya adalah kepada pasar tenaga kerja. Dan itu berarti kita akan lihat non-farm payroll di tanggal 6 September mendatang. Kenapa? Karena yang dipastikan adalah mereka ingin menopang supaya pasar tenaga kerja tersebut tetap kuat sehingga tidak terjadi lonjakan tingkat pengangguran. Jadi poin utamanya adalah pasar tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, dengan data ekonomi yang akan muncul minggu ini terkait dengan data inflasi PCE ataupun GDP, saya rasa mungkin PCE tidak akan terlalu mempengaruhi apakah Fed akan gagal melakukan pemangkasan suku bunga di bulan September atau tidak. Tapi kalau terjadi lonjakan kejutan, katakanlah mungkin jauh di atas ekspektasi, maka bisa saja itu akan meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga. Sehingga akhirnya market akan terus menunggu sampai non-farm payroll ataupun CPI di 2 minggu berikutnya secara beruntun. Oke, berarti penekanan saya di sini kembali lagi saya tegaskan bahwa 6 September kita punya NFP, kemudian di tanggal 11 September kita punya CPI, dan akhirnya merujuk kepada pertemuan FOMC di tanggal 17-18 September. Penting diketahui, angka non-farm payroll yang semakin buruk itu akan semakin mempercepat untuk pemangkasan dan itu berarti 50 basis point tetap terbuka. Tapi kalaupun misalkan katakanlah terjadi rebound untuk data non-farm payroll nanti dari yang sebelumnya 114.000 menjadi katakanlah menjadi 130 atau bahkan 150, menurut saya itu tidak akan menggagalkan pemangkasan walaupun ya mungkin ekspektasinya dolar akan kembali rebound. Tapi poin utamanya 25 basis point sudah di genggaman tangan. Sehingga kemungkinan yang akan kita lihat berikutnya adalah terkait dengan dot plotnya. Termasuk juga CPI di tanggal 11 September. Sehingga ini yang sangat penting untuk Anda perhatikan data-data yang akan datang dalam waktu 2 pekan ke depan. Nah, sementara itu tentunya Anda ingat 2 bulan yang lalu, termasuk bulan lalu, saya sempat menyodorkan tabel seperti ini. Ya, inilah kriteria apa yang akan terjadi ataupun kalau kita compare antara BOJ, Bank of Japan dengan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve. Jadi, pada dasarnya adalah ada gap suku bunga yang harus ditutup dari BOJ. Nah, imbasnya adalah mau tidak mau, mereka akan melakukan kenaikan suku bunga. Dan itu sudah mereka lakukan sebanyak 2 kali. Mereka sudah keluar dari suku bunga negatif di bulan Maret, kemudian mereka menaikkan kembali 15 basis point secara mengejutkan kemarin di bulan Juli. Lalu kemudian suku bunga sekarang ini sudah berada di 0,25%. Nah, kemudian walaupun kita sempat tahu bahwa itu terjadi gejolak di pasar indeks saham Nikkei terutama dengan anjlok ataupun penurunan yang cukup tajam, tapi setidaknya mata uangnya kembali menguat dan saya rasa itu akan menjadi hal yang paling tunggu-tunggu oleh pasar. Hanya saja ada keraguan, apakah itu akan diteruskan apa tidak untuk menaikkan suku bunga. Pernyataan dari Katsuoda kemarin mengatakan bahwa setelah mereka melakukan pemangkasan mengejutkan 15 basis point, ternyata data-data ekonomi kecenderungannya bergerak sesuai ekspektasi dari BOJ, sehingga akhirnya Ueda menyimpulkan bahwa kami tidak akan merubah kebijakan tersebut dan sikap bergeser ke sisi yang lebih ketat. Nah, itu berarti ada peluang ataupun potensi untuk kembali menaikkan suku bunga. Di sisi lain, ternyata kita dapatkan Powell dengan pernyataan yang relatif dovish seperti yang diharapkan para pelaku pasar dan sinyal untuk cut rate semakin terbuka untuk bulan September. Catatannya, saya ambil saja yang skenario standar 25 basis point. Itu berarti nanti suku bunga Fed akan berada di kisaran 5-5,25%, sementara kalau BOJ menaikkan kembali katakanlah 10 ataupun 15 basis point, berarti kita akan dapatkan 0,35 atau 0,45%. Nah, semakin dekat, semakin kecil jaraknya, maka kemungkinan nasib yen akan berubah drastis dan itu berarti penguatan untuk yen terhadap US dollar. Dan Anda tahu, berarti arahnya USD Japanese yen akan kecenderungan turun. Tapi di lain sisi, semua itu masih tetap harus menunggu apa yang akan dilakukan oleh Fed karena perkataan ataupun kalimat Powell jika tidak direalisasikan oleh FOMC di bulan September, maka semua akan sia-sia dan terjadi pembalikan yang sangat tinggi. Dan itu berarti akan kekecewaan kepada market. Tapi satu catatan tambahan, kalau tadi kita menggunakan 25 basis point sebagai patokan, tapi dengan catatan juga kalau memang ternyata data-data ekonomi menunjang untuk pemangkasan yang lebih besar, maka kemungkinan 50 basis point pun akan menunjang. Sehingga semakin cepat Fed melakukan pemangkasan atau semakin intens melakukan pemangkasan, at least titik balance dari gap suku bunga yang terjadi antara BOJ ataupun Federal Reserve akan semakin mengecil. Jadi kalau seperti ini teman-teman,
Saya lebih berharap nanti ke depannya mungkin kita akan lihat yen yang menguat, tapi Nikkei akan kecenderungan naik seperti halnya Wall Street atau seperti Dow Jones, Nasdaq, ataupun S&P 500. Oke, untuk minggu ini, yang harus kita perhatikan pertama adalah terkait dengan pengumuman dari PBOC, yaitu kaitannya dengan LPR, atau, ini adalah MLF, yaitu Medium Term Lending Facility, karena LPR sudah diumumkan minggu lalu, dan itu adalah tidak berubah. Jadi kemungkinan MLF kelihatannya juga akan tidak berubah. Ya, sayangnya saya belum dapatkan informasi lebih lanjut, tapi harusnya hari ini data tersebut akan dirilis. Imbasnya gimana? Imbasnya sebetulnya ini akan menjadi negatif untuk pasar Hang Seng, karena yang diharapkan adalah stimulus yang kembali berlanjut dari PBOC, supaya akhirnya menekankan bahwa pemerintah memang sedang bergerak untuk menunjukkan pembangkitan ataupun kebangkitan dari konsumsi domestik, sehingga nantinya aktivitas tersebut akan meningkat dan ekonomi China kembali tumbuh. Kalau itu terjadi, otomatis permintaan akan bermunculan, juga terkait dengan harga komoditi seperti minyak ataupun bahkan emas. Nah, yang kedua adalah terkait dengan laporan pendapatan. Ada beberapa perusahaan, ada Salesforce dan juga Nvidia, tapi saya tekankan di sini Nvidia kemungkinan akan menjadi core utama dari laporan pendapatan minggu ini, dengan harapan bahwa diperkirakan laporan tersebut akan relatif lebih tinggi ataupun melesat lebih jauh dari perkiraan. Hanya saja, ada poin utama di sini, ada gangguan yang dikhawatirkan akan kecenderungannya menunda terkait dengan produksi. Ya, kita tahu bersama, Nvidia adalah pelopor untuk teknologi AI. Jadi selama permintaan tersebut terus muncul atau terus tumbuh, maka kita pastikan bahwa sektor teknologi itu akan menjadikan ataupun mendapatkan dorongan tambahan. Nah, di sisi lain, kita akan lihat juga data inflasi dari zona Eropa dan juga Tokyo CPI. Nah, khusus Eropa, saya rasa ini akan menjadi titik utama bahwa ECB akan melihat dari kondisi inflasi yang terbaru, apakah kecenderungan ada penurunan lagi atau stagnan atau malah naik. Yang diperlukan yang mana? Yang diperlukan untuk cut rate adalah jika ternyata inflasi kecenderungannya mengalami penurunan. So, hati-hati dengan euro yang sudah bergerak naik karena imbas dari pelemahan US dollar. Kelihatannya beberapa hari ke depan mungkin akan ada koreksi ataupun penurunan, itu pun dengan catatan kalau CPI euronya kecenderungannya mengalami penurunan. Sebaliknya, untuk zona Jepang atau kawasan Jepang, ya data inflasi yang tetap berada di atas 2% itulah yang diinginkan, apalagi dengan ditunjang dengan kenaikan upah. Jadi ini adalah core ataupun inti utama yang sangat diinginkan oleh BOJ sehingga mereka punya keleluasan untuk melakukan kenaikan kembali. Nah, terakhir, PCE Amerika, tentunya ini juga yang sedang ditunggu-tunggu, tapi saya garis bawahi di sini bahwa di akhir bulan, tanggal 28 ataupun tanggal 30 Agustus, ini akan mendapatkan tentangan ataupun hambatan. Jadi kita akan bicara tentang kemungkinan potensi yang disebut-sebut sebagai gangguan apakah inflasi tersebut akan merongrong ataupun bahkan menahan dari kemungkinan-kemungkinan bahwa Fed tidak akan memangkas suku bunga atau tidak. Nah, tapi yang jelas di sini, setelah penekanan dari Powell kemarin, saya rasa fokus utamanya adalah non-farm payroll. Jadi PCE saya rasa tidak akan terlalu berguna ataupun tidak akan terlalu berdampak besar. Tapi kecuali kalau misalnya kita lihat data lonjakan, di data PCE nanti hari Jumat, maka kemungkinan pastikan bahwa dolar kemungkinan akan menguat atau tidak. Tapi yang jelas efek akhir bulan pun kelihatannya juga akan menopang US dollar. Nah, oleh karena itu, dengan adanya data PCE di hari Jumat, saya rasa efek akhir bulan untuk US dollar akan maju 1 atau 2 hari sebelumnya. Berarti tanggal 28 ataupun tanggal 29. Itu berarti Rabu ataupun Kamis. Hati-hati dengan kemungkinan penguatan US dollar untuk sementara waktu. Tapi tentunya akan ditutup dengan akhir bulan adalah data PCE. Nah, sementara nanti sore kita akan coba lihat lebih lanjut bagaimana dampak dari pernyataan Powell dan kira-kira apakah emas akan tembus 2.600 di minggu ini atau tidak. Itu yang perlu kita bahas nanti sore.